Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai konsep demokrasi di Indonesia. Adapun anggota kami terdiri dari Mustika, Kamirul, Raja Nuzul Fazli, Mei Indriani, Elsa Nurshifa Hasan, Desvia Silviana, Ranita, dan Dini Indriani. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi sederhananya adalah menempatkan rakyat sebagai tahta paling tinggi atau kekuasaan tertinggi. Itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Kata demokrasi sering sekali kita dengar, tapi tahukah kalian apa sih demokrasi itu sendiri? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dalam perantaraan wakilnya. Pemerintahan rakyat, kemudian demokrasi juga diartikan KBBI sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semuanya atau bagi semua warga-warganya. Nah, adapun pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, ada yang pertama itu ada Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu Sidney Hawk mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selanjutnya ada Joseph Schumpeter, kemudian mengartikan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya ada kekuasaan untuk membuat perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Pengertian demokrasi menurut C.V. Strong adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan sebagai mayoritas tersebut. Konsep demokrasi sederhananya adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejak ribuan tahun yang lalu, demokrasi mulai diterapkan. Menurut Kunjoro Purbapranoto, dalam sistem pemerintahan demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Adapun pandangan dari Haris Sosce dalam Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia menerangkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat dan karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk pemerintah. Hakikat demokrasi terletak pada upaya penempatan kekuasaan politik tertinggi pada rakyat. Istilah demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Menyandur dari bahan ajar demokrasi oleh Dwi Sulisworo DKK, hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Pemerintahan dari rakyat. Artinya adalah pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang diakui merupakan pemerintahan yang telah mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Hal tersebut sangat penting bagi pemerintah karena akan membantu menjalankan roda birokrasi dan program-program lainnya. 2. Pemerintahan oleh rakyat. Artinya adalah pemerintahan oleh rakyat
Pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan karena dorongan sendiri. Pengawasan dilakukan oleh rakyat, bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat, atau bisa juga dilakukan secara tidak langsung melalui DPR. Yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat. Artinya adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah wajib menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya. Ditinjau dari sejarahnya, demokrasi berkembang pertama kali di masa Yunani kuno sekitar 500 sebelum Masehi. Demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jika diartikan secara harfiah, masyarakat Yunani kuno menganggap demokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Roy C. McCready dalam Contemporary Political Ideologies menerangkan bahwa pada 431 sebelum Masehi, Pericles mendefinisikan demokrasi atas 4 kriteria. Yang pertama, pemerintah oleh rakyat dengan partisipasi yang penuh dan langsung oleh rakyat. Yang kedua, kesamaan di mata hukum. Yang ketiga, pluralisme, penghargaan akan semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan. Terakhir, penghargaan atas suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individu. Habibie menerangkan bahwa di masa Yunani kuno, demokrasi langsung diselenggarakan dengan efektif. Alasannya tidak lain karena wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang sedikit dan ketentuan yang spesifik. Di masa itu, hanya warga resmi yang dapat terlibat dalam politik. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak punya hak untuk terlibat. Memasuki abad pertengahan, gagasan demokrasi Yunani kuno ini tidak digunakan lagi. Masyarakat abad pertengahan menggunakan struktur sosial yang feodal, kemudian kehidupan sosial dan spiritual pun dikuasai oleh paus dan doktrin gereja. Dalam abad pertengahan, tepatnya pada 1215, lahirlah Magna Carta sebagai pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia. Di era Renaissance, negara modern mulai bermunculan. Eropa pun mulai mengalami perubahan. Praktik demokrasi mulai muncul di Florence, Italia. Di Florence, hak kebebasan individu dijamin dan para warga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian, sekitar tahun 1500 sampai 1650, mulai banyak negara yang mengalami reformasi seperti Jerman, Swiss, dan lainnya. Selepas periode ini, orang-orang Eropa mulai memerdekakan diri dan doktrin gereja mulai menggunakan akal. Di masa ini, sekitar 1650 sampai 1800, mulai muncul kesadaran bahwa ada hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Di masa itu, raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Beranjak di masa ini, perlawanan akan kedudukan raja pun mulai bermunculan. Sistem dengan konsep pemisahan kekuasaan pun mulai dicetuskan oleh trias politika. Tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. Yang pertama, ada kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan berpendapat dan berekspresi negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberi pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkapkan dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Yang kedua, ada menciptakan keamanan dan ketertiban.
Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya. Sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan, kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara, termasuk setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bila mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Bentuk-bentuk demokrasi. 1. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberi aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. 2. Demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberi pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengatur aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Manfaat demokrasi. 1. Kesetaraan sebagai 2. Memenuhi kebutuhan umum. Jadi, suatu kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat, semakin besar pula kebijakan itu mewakili keinginan rakyat. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang, dan pergantian pemangku kebijakan dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehubungan dengan perkembangannya, Dwi Sulisworo membagi demokrasi Indonesia ke dalam 4 masa. Masa pertama, demokrasi konstitusional, bermula sejak tahun 1945 sampai 1950. Di masa ini, peranan parlemen dan partai sangatlah menonjol. Masa kedua, demokrasi terpimpin, sejak tahun 1959 sampai 1965. Mulainya masa ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden. Dalam praktiknya, masa ini berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965. Masa ketiga, demokrasi Pancasila, sejak tahun 1965 sampai 1998. Secara garis besar,
Masa ketiga yaitu demokrasi Pancasila sejak tahun 1965 sampai 1998. Secara garis besar, masa ini menggunakan landasan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Masa keempat, demokrasi pasca reformasi sejak tahun 1998 sampai saat ini. Cenderung mengalami banyak perubahan, partai politik baru bermunculan, pemilihan umum pun dilaksanakan secara langsung dan rutin.